Kisah nyata horor pesugihan pedagang besi tua, tumbal seseorang dan sesaji bunga. Awal mula ketidakberdayaan, Amir adalah seorang pedagang besi tua berusia 41 tahun yang menjalani kehidupan yang penuh tantangan. Setiap hari, ia berkeliling di sudut-sudut kota, mencari barang-barang bekas yang bisa dijual. Meski terlihat sederhana, pekerjaan ini sangat melelahkan. Ia harus menghadapi cuaca yang tak menentu, persaingan dari pedagang lain, serta berbagai tantangan dari masyarakat yang kadang meremehkan profesinya. Pagi itu, Amir berangkat lebih awal dari biasanya. Dengan sepeda tuanya yang penuh dengan keranjang, ia melintasi jalan-jalan yang ramai. Di pikirannya, terbayang wajah istrinya, Siti, dan dua anaknya, Rina dan Budi, yang selalu menantikan uang hasil kerja kerasnya. Setiap kali ia pulang dengan tangan kosong, rasa cemas menyelimuti hatinya. Bagaimana ia bisa memberi makan keluarganya jika semua usaha tak membuahkan hasil? Amir sering melihat teman-temannya yang lebih sukses, memiliki toko atau usaha yang menguntungkan. Mereka selalu bercerita tentang keberhasilan dan kekayaan yang mereka raih. Rasa iri mulai menggerogoti hatinya. Kenapa ia tidak bisa mendapatkan nasib yang sama? Mengapa hidupnya terasa stagnan? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menghantui Amir, membuatnya merasa semakin tertekan. Suatu hari, setelah pulang dari mencari barang, ia duduk di teras rumahnya, memandangi keluarga kecilnya. Siti sedang menyiapkan makanan, sementara Rina dan Budi bermain di halaman. Melihat mereka, Amir merasa terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang seolah tak berujung. Ia ingin memberikan yang terbaik untuk mereka, namun dengan pendapatan yang pas-pasan, impian itu terasa semakin jauh. Di tengah keputusasaannya, Amir mendengar desas-desus dari seorang tetangga tentang pesugihan, sebuah cara untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat, meski harus membayar dengan sesuatu yang berharga. Dikatakan bahwa ada seorang dukun di daerah terpencil yang bisa membantu orang-orang yang ingin mengubah nasib mereka. Amir merasa tergerak. Ia berusaha mencari tahu lebih banyak tentang hal ini. Keesokan harinya, Amir memutuskan untuk menemui dukun tersebut. Dalam perjalanannya, pikirannya dipenuhi oleh berbagai kemungkinan. Ia membayangkan hidup yang lebih baik, di mana keluarganya tidak lagi kelaparan, di mana anak-anaknya bisa bersekolah dan memiliki masa depan yang cerah. Namun, seiring dengan harapan itu, ada juga rasa takut yang menggerogoti hatinya. Apa konsekuensi dari keputusan ini? Apakah dia benar-benar siap untuk mengorbankan sesuatu demi kekayaan yang diinginkannya? Amir tiba di rumah dukun yang sederhana, dikelilingi pohon-pohon besar yang memberi kesan angker. Dulu, tempat ini hanya dianggap sebagai mitos, namun kini Amir merasa terpaksa untuk mencari harapan di tempat yang dianggap tabu. Saat ia mengetuk pintu, hatinya berdebar kencang. Apakah ini langkah yang benar? Pertanyaan ini terus membayangi pikirannya, namun keinginan untuk mengubah nasibnya mengalahkan keraguan tersebut. Saat dukun membuka pintu, Amir merasa aura misterius menyelimuti tempat itu. Dukun itu menatapnya dalam-dalam, seolah bisa membaca isi hati Amir. Tanpa banyak basa-basi, Amir mengungkapkan niatnya. Dukun itu mendengarkan dengan seksama, lalu mulai menjelaskan tentang pesugihan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Setiap kata yang keluar dari mulut dukun semakin memperkuat tekad Amir, meskipun di dalam hatinya, konflik batin semakin menguat. Di akhir pertemuan, Amir meninggalkan rumah dukun dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa jalan yang dipilihnya berbahaya, tetapi harapan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya membuatnya melanjutkan langkah. Dalam pikirannya, gambaran akan masa depan yang lebih cerah terus berputar. Menutupi rasa takut dan penyesalan yang muncul, Amir telah memutuskan untuk mengambil risiko. Meskipun ia harus membayar dengan sesuatu yang tidak terbayangkan, kisah ini menyoroti perjalanan Amir dari seorang pedagang sederhana yang penuh harapan, hingga mulai menapaki jalan kegelapan demi impian yang tampak lebih cerah. Perjuangannya menggambarkan sisi psikologis yang dialaminya, serta alasan mendalam di balik keputusan yang diambilnya, menyiapkan panggung untuk konflik yang lebih dalam selanjutnya. Pertemuan dengan dukun.
Setelah keputusan bulat untuk mencari dukun, Amir memasuki perjalanan yang penuh ketegangan dan rasa ingin tahu. Dia bergegas menuju desa terpencil di pinggiran kota, tempat dukun yang didengar dari desas-desus tinggal. Dalam perjalanan, suasana semakin sepi, dan jalanan yang dilalui semakin sempit dan berkelok-kelok. Pepohonan besar di kedua sisi jalan membuatnya merasa seolah-olah berada di dunia lain, jauh dari kehidupan sehari-harinya yang penuh kesibukan dan tekanan. Di tengah perjalanan, Amir merasakan ketidakpastian. Meskipun dia bertekad untuk mencari kekayaan, hatinya dipenuhi keraguan. Dia bertanya-tanya, apakah ini benar-benar jalan yang harus diambil? Apakah dia siap untuk menghadapi konsekuensi dari tindakannya? Ketika bayangan wajah istrinya dan anak-anaknya muncul dalam benaknya, rasa penyesalan mulai menyusup, namun ia segera menepisnya. Keluarganya butuh uang, dan dia bersedia melakukan apa saja untuk mereka. Setelah menempuh perjalanan panjang, Amir akhirnya tiba di rumah dukun. Bangunan itu sederhana, terbuat dari kayu dengan atap yang sudah mulai lapuk. Di sekelilingnya terdapat tanaman liar yang tumbuh subur, memberi kesan misterius dan angker. Amir berdiri sejenak di depan pintu, merasakan getaran aneh di udara, seolah ada kekuatan lain yang mengawasinya. Namun, dorongan untuk mengubah hidupnya lebih kuat daripada rasa takut yang menyelimutinya. Saat Amir mengetuk pintu, suara berat dari dalam menyuruhnya untuk masuk. Dukun itu, seorang pria tua dengan janggut putih panjang dan tatapan tajam, menyambut Amir dengan senyuman tipis. "Saya sudah menunggu kedatanganmu," katanya, seolah-olah sudah mengetahui niat Amir sejak lama. Amir merasa terkejut, tetapi ada sesuatu dalam tatapan dukun yang membuatnya merasa tenang, seolah dukun itu bisa memahami semua beban yang ada di pikirannya. Setelah duduk di ruang tamu yang dipenuhi berbagai benda aneh dan ritual, Amir mulai menceritakan kisah hidupnya. Dia menjelaskan betapa sulitnya hidup mereka, betapa ia ingin memberikan masa depan yang lebih baik untuk keluarganya. Dukun mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk, seolah menandakan pemahaman yang mendalam terhadap apa yang dialami Amir. Setelah mendengarkan, dukun mulai menjelaskan tentang pesugihan. Kekayaan bisa diraih dengan berbagai cara, namun tidak semua cara itu bersih, ujarnya. Pesugihan yang kamu cari memerlukan tumbal. Seseorang harus dikorbankan untuk mendapatkan kekayaan yang kamu impikan. Kata-kata itu membuat Amir terdiam. Ia tidak pernah membayangkan bahwa untuk memperoleh uang, ia harus mengorbankan nyawa seseorang. Dukun kemudian menjelaskan syarat-syarat untuk melakukan ritual. Amir harus menyediakan sesaji yang tepat, seperti makanan, bunga, dan barang-barang tertentu. Selain itu, ia harus memilih seseorang yang akan dijadikan tumbal. Ini bukanlah keputusan yang mudah. Kamu harus yakin dengan pilihanmu, dukun memperingatkan. Amir merasakan jantungnya berdegup kencang. Di satu sisi, dia merasa tertekan oleh beratnya keputusan ini, tetapi di sisi lain, harapan untuk mengubah nasibnya semakin menguat. Setelah mendiskusikan semua detail, Amir merasa semakin yakin. Dia membayangkan kehidupan baru untuk keluarganya, di mana mereka tidak lagi hidup dalam kesusahan. Namun, saat ia beranjak pergi, rasa takut kembali menghantui pikirannya. Apakah ia benar-benar siap untuk melakukan ini? Apakah semuanya sepadan? Dalam perjalanan pulang, Amir berusaha menenangkan pikirannya. Dia mulai merencanakan ritual yang harus dilakukan, memikirkan tumbal yang akan dipilih. Meski dia merasa tertekan, ada juga rasa semangat yang menggelora. Ia bertekad untuk mengubah nasib keluarganya, meskipun jalan yang dipilihnya penuh dengan bahaya dan ketidakpastian. Sampai di rumah, Amir merenung di teras. Suasana malam yang tenang tidak bisa menghapus beban di pundaknya. Dia memikirkan pilihan yang harus diambil dan konsekuensi yang mungkin mengikuti. Di dalam hati, Amir tahu bahwa ia telah memasuki jalan yang gelap, tetapi impian akan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya menguatkan tekadnya. Kisah ini menggambarkan perjalanan emosional Amir saat ia berhadapan langsung dengan dukun dan memahami konsekuensi dari pesugihan. Rasa ketidakpastian dan harapan saling beradu, menyiapkan panggung untuk keputusan yang akan diambilnya selanjutnya.
Ritual dan pengorbanan. Setelah pertemuan dengan dukun, Amir kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Meskipun ada harapan baru untuk mengubah nasib keluarganya, pikiran tentang ritual pesugihan dan tumbal yang harus dipilih mengganggu ketenangannya. Setiap malam, saat gelap mulai menyelimuti rumah, Amir merenungkan langkah selanjutnya. Dia tahu bahwa keputusan ini tidak hanya akan mempengaruhi hidupnya, tetapi juga hidup orang lain. Amir mulai merencanakan ritual dengan cermat. Ia mengumpulkan barang-barang yang diperlukan, makanan yang segar, bunga-bunga harum, dan beberapa benda lain yang diinstruksikan oleh dukun. Ia juga mencari tahu lebih banyak tentang cara memilih tumbal. Dalam pikirannya, dia berusaha mencari seseorang yang tidak terlalu dekat dengan keluarganya, seseorang yang bisa dipisahkan tanpa ada dampak besar. Hari-hari ritual pun tiba. Amir merasakan campuran antara ketegangan dan harapan. Ia menyiapkan semua sesaji di sebuah tempat yang sepi, jauh dari keramaian. Lokasi yang dipilih adalah sebuah hutan kecil di pinggir desa, tempat yang dirasa cukup aman dan tidak mencolok. Suasana di sana terasa mencekam, dengan suara angin yang berdesir melalui pepohonan dan cahaya bulan yang redup. Saat malam tiba, Amir datang dengan hati berdebar. Ia membawa semua yang diperlukan dalam sebuah keranjang. Ketika ia sampai di tempat ritual, hutan itu terasa lebih gelap dari yang ia bayangkan. Hanya ada suara-suara alam yang menemani langkahnya. Di satu sisi, ada rasa takut yang menghimpit, tetapi di sisi lain, ada keyakinan bahwa ini adalah langkah yang harus diambil. Amir mulai mengatur sesaji di atas tanah. Ia menata makanan dengan rapi, menambahkan bunga-bunga yang wangi, dan menyalakan lilin sebagai simbol penerangan. Semua persiapan itu dilakukan sambil berdoa, meminta agar semua berjalan lancar dan keinginan yang terpendam dapat terwujud. Dalam benaknya, ia membayangkan wajah keluarganya yang bahagia, hidup dalam kemewahan yang selama ini diimpikannya. Setelah semua siap, Amir melanjutkan ritual dengan membaca mantra yang diajarkan oleh dukun. Suara lirihnya menggema di antara pepohonan, menciptakan suasana yang semakin misterius. Di saat-saat itu, ia merasakan kehadiran makhluk gaib yang diharapkan bisa membantunya. Namun, saat ia mencurahkan isi hatinya, rasa takut kembali menyergapnya. Bayangan tumbal yang harus dipilih semakin jelas dalam pikirannya, dan dia mulai meragukan keputusannya. Amir akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah terakhir. Untuk memenuhi syarat ritual, ia harus memilih seseorang. Dalam pencariannya, ia melihat seorang pengembara yang kebetulan melintas di dekat lokasi ritual. Pengembara itu tampak tidak curiga, berjalan sendiri dan tampak lelah. Dalam pikiran Amir, ia harus memilih orang yang tidak akan memberikan dampak besar bagi masyarakat, dan pengembara ini tampaknya menjadi pilihan yang tepat. Dengan hati yang berat, Amir mendekati pengembara tersebut. "Maaf, Tuan," katanya dengan suara bergetar. "Apakah Anda butuh tempat untuk beristirahat?" Pengembara itu menatap Amir dengan ragu, tetapi akhirnya mengangguk. Amir merasa ada sesuatu yang salah, tetapi ia tidak bisa mundur lagi. Dia telah berkomitmen pada jalannya. Setelah berbincang sejenak, Amir membawa pengembara itu ke lokasi ritual. Disinilah keputusan yang sangat sulit harus diambil. Amir merasakan ketegangan yang luar biasa. Di dalam hatinya, ada pertempuran antara keinginan untuk menyelamatkan keluarganya dan rasa kemanusiaan yang mulai merasuk. Namun, dorongan untuk mendapatkan kekayaan yang diinginkannya lebih kuat. Ritual dimulai. Amir merasakan atmosfer yang berubah, seolah sesuatu yang lebih besar dari dirinya sedang mengawasinya. Dalam beberapa menit, suasana menjadi semakin mencekam. Ketika saatnya tiba, Amir melakukan tindakan yang tidak dapat diubahnya. Dia merasakan kesedihan menyelimuti hatinya saat tumbal dipilih. Setelah ritual selesai, Amir merasa hampa. Dia mendapatkan apa yang diinginkannya, tetapi dengan harga yang sangat tinggi. Di malam itu, dia pulang dengan hati yang berat, menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Meskipun besok pagi ia akan terbangun dengan rekening bank yang berisi uang yang banyak,
ia tahu bahwa ada sesuatu yang hilang dari dirinya, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Keesokan harinya, Amir terkejut saat melihat rekening banknya. Uang mengalir deras ke dalamnya, jumlah yang selama ini hanya bisa ia impikan. Kebahagiaan dan kepuasan mengalir dalam dirinya, tetapi bayangan pengembara yang kehilangan nyawa terus menghantuinya. Setiap kali ia melihat uang itu, ia teringat akan pengorbanan yang harus dibayarnya. Kisah ini menggambarkan momen kritis di mana Amir melakukan ritual pesugihan dan memilih tumbal. Konflik batin yang dialami Amir semakin dalam, dan keputusan yang diambilnya membawa dampak besar bagi kehidupan pribadi dan keluarganya. Rasa penyesalan dan ketidakpastian mulai membayangi kebahagiaan yang seharusnya ia rasakan, menyiapkan latar belakang untuk konflik yang lebih kompleks berikutnya. Kekuatan dan konsekuensi. Setelah ritual pesugihan selesai, Amir merasa terjebak dalam kebahagiaan yang penuh bayangan. Keesokan harinya, saat ia melihat saldo rekening banknya, hatinya berdebar-debar. Angka yang tertera di layar membuatnya terperangah. Uang yang selama ini diimpikannya kini menjadi kenyataan. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada rasa gelisah yang menyelimuti. Amir memutuskan untuk menggunakan uang itu dengan bijak. Ia mulai membeli beberapa barang yang sangat dibutuhkan keluarganya, makanan bergizi, pakaian baru, bahkan sedikit perbaikan rumah. Melihat wajah Siti yang ceria dan anak-anaknya yang berlari-lari di halaman, Amir merasa seolah semua pengorbanan itu terbayar. Namun, di sudut hatinya, suara kecil berbisik, mengingatkannya akan tumbal yang telah dikorbankan. Semakin hari, kehidupan Amir semakin membaik. Ia mulai membuka toko kecil untuk menjual barang-barang bekas dan barang-barang baru yang dibeli dengan uang pesugihan. Toko itu cepat menarik perhatian masyarakat. Banyak orang datang untuk berbelanja, dan Amir pun mendapatkan banyak pelanggan tetap. Ia merasa seolah hidupnya telah berubah 180 derajat. Namun, seiring dengan kesuksesannya, Amir merasakan tekanan yang semakin besar. Setiap malam, ia mulai mengalami mimpi buruk, melihat wajah pengembara yang menjadi tumbal dalam ritualnya. Mimpi itu terasa begitu nyata, seolah pengembara itu ingin menyampaikan sesuatu padanya. Amir terbangun dengan keringat dingin, berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah mimpi. Namun, rasa bersalah tidak bisa diabaikan. Masyarakat sekitar mulai memperhatikan perubahan hidup Amir. Mereka heran bagaimana seorang pedagang besi tua bisa tiba-tiba kaya. Beberapa orang mulai berspekulasi, dan rumor tentang pesugihan mulai menyebar. Amir mencoba untuk tetap tenang, tetapi ketidakpastian menghantuinya. Dia tidak ingin orang-orang tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dalam pikirannya, ia merasa terjebak antara dua dunia, satu dunia yang penuh dengan kesuksesan dan kebahagiaan, dan satu lagi yang gelap dan penuh penyesalan. Siti, istrinya, mulai merasakan ada yang tidak beres. Dia melihat Amir yang sering terjaga di malam hari, tampak gelisah dan cemas. "Ada apa, Mas? Kenapa kamu terlihat seperti ini?" tanyanya dengan penuh kekhawatiran. Amir berusaha tersenyum dan mengatakan bahwa semua baik-baik saja, tetapi Siti bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikannya. Ini menambah beban di hati Amir, membuatnya semakin merasa tertekan. Di tengah kesuksesannya, Amir juga merasakan perubahan dalam diri dan keluarganya. Uang yang banyak tidak serta-merta membawa kebahagiaan. Anak-anaknya yang tadinya ceria kini mulai terlihat aneh. Mereka sering berdiam diri dan tidak seaktif dulu. Rina dan Budi, yang biasanya penuh semangat, kini lebih suka menghabiskan waktu di dalam rumah. Amir merasa terasing dari keluarganya, seolah ada dinding tak kasat mata yang memisahkan mereka. Dalam kebingungan dan rasa bersalahnya, Amir mencari cara untuk memperbaiki segalanya. Dia mencoba berdoa, berharap agar semua ini bisa kembali normal. Namun, rasa bersalah yang menggerogoti hatinya terus membayangi setiap langkahnya. Dia mulai meragukan semua yang telah diperolehnya. Apakah semua ini sepadan? Apakah kekayaan yang didapat dengan cara seperti itu benar-benar berarti? Suatu malam, setelah mengalami mimpi buruk lagi, Amir memutuskan untuk kembali ke dukun.
Dia merasa perlu mencari jawaban dan mencari cara untuk menghapus rasa bersalah yang terus menghantuinya. Dalam perjalanan menuju rumah dukun, Amir merasa tertekan. Dia bertanya-tanya apakah dukun bisa membantunya mengatasi rasa bersalah dan mengembalikan semuanya seperti semula. Setibanya di rumah dukun, Amir menemukan dukun sedang duduk di depan altar dengan lilin menyala di sekelilingnya. Dukun itu menatap Amir dengan tatapan serius. "Kau datang lagi?" "Iya," tanyanya dengan suara berat. Amir menjelaskan semua yang dialaminya, kebahagiaan yang terasa hampa, ketidaknyamanan yang mengganggu keluarganya, dan mimpi buruk yang terus menghantuinya. Dukun itu mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Kekayaan datang dengan harga yang harus kau bayar, Amir. Dan harga itu tidak selalu berupa uang. Ada yang lebih berharga yang mungkin kau hilangkan, kedamaian dan kebahagiaan keluargamu." Kata-kata itu menghantam Amir seolah petir di siang bolong. Dia menyadari bahwa, meskipun secara finansial hidupnya telah berubah, dia telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Amir pulang dengan pikiran yang berat. Dalam perjalanan, ia merenungkan semua yang telah terjadi. Ia merasa terjebak dalam jaring yang ia buat sendiri, sebuah jaring yang mengikatnya dengan kekayaan, tetapi juga dengan penyesalan dan kesedihan. Dalam benaknya, ada keinginan untuk mengubah segalanya, tetapi ia juga tahu bahwa tidak ada jalan mudah untuk menghapus semua akibat dari tindakan yang telah diambil. Kisah ini menggambarkan bagaimana kekayaan yang didapat Amir membawa konsekuensi yang dalam, tidak hanya bagi dirinya tetapi juga bagi keluarganya. Rasa bersalah, penyesalan, dan ketidakpastian mulai menggerogoti kebahagiaan yang seharusnya ia nikmati. Konflik batin dan moral yang dialaminya semakin mendalam, menyiapkan panggung untuk terakhir yang penuh emosi dan kesedihan. Penyesalan dan akhir yang menyedihkan. Setelah pertemuan dengan dukun, Amir kembali ke rumah dengan perasaan hampa. Dalam benaknya, kata-kata dukun terus bergaung, "Kekayaan datang dengan harga yang harus kau bayar." Meskipun ia memiliki uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, Amir merasa bahwa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang. Hari-hari berlalu, dan meskipun toko Amir semakin ramai, hatinya semakin gelisah. Ia merasa terasing dari keluarganya. Rina dan Budi, anak-anaknya yang dulunya ceria dan penuh semangat, kini lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah, tampak murung dan tidak berenergi. Siti, istrinya, juga mulai merasakan perubahan dalam diri mereka. Dia sering menatap Amir dengan cemas, seolah mencari jawaban atas perubahan yang terjadi. Amir berusaha untuk mengalihkan perhatian dari rasa bersalah yang terus menghantuinya. Ia mulai menghabiskan lebih banyak waktu di tokonya, berharap bahwa kesibukan akan membantunya melupakan semua yang telah terjadi. Namun, setiap kali ia melihat uang yang mengalir, bayangan pengembara yang menjadi tumbal kembali menghantuinya. Terkadang, ia merasa seolah-olah pengembara itu berada di dekatnya, mengawasi setiap langkahnya. Suatu malam, Amir terbangun dari mimpi buruk yang mengerikan. Ia melihat wajah pengembara itu berdiri di sudut kamar, tatapannya kosong dan penuh penyesalan. Amir terbangun dengan keringat dingin, merasa seolah-olah ia sedang dikejar oleh sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Dalam kepanikannya, ia tersadar bahwa ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Ia harus mencari cara untuk menghapus beban yang menggerogoti hatinya. Keesokan harinya, Amir memutuskan untuk kembali ke dukun, berharap mendapatkan solusi untuk mengatasi rasa bersalahnya. Dalam perjalanan menuju rumah dukun, ia merasakan ketegangan yang luar biasa. Ia tahu bahwa dukun mungkin tidak memiliki jawaban yang ia cari, tetapi ia tidak bisa lagi mengabaikan perasaan yang mengganggu. Setibanya di rumah dukun, Amir disambut oleh suasana yang sama seperti sebelumnya, aroma rempah-rempah dan lilin yang menyala. Dukun itu menatapnya dengan serius, seolah memahami bahwa Amir sedang berada dalam keadaan tertekan. "Kau kembali, Amir. Apa yang kau cari?" tanya dukun. Amir menjelaskan semua yang dialaminya, mimpi buruk yang terus menghantuinya, perubahan dalam keluarganya, dan rasa penyesalan yang semakin mendalam. Dukun mendengarkan dengan seksama, kemudian berkata,
kau telah mengambil jalan yang gelap. Untuk menghapus rasa bersalah, kau harus melakukan pengorbanan lain. Namun, ini bukan pengorbanan yang bisa kau lakukan sembarangan. Kau harus membayar harga yang lebih tinggi. Kata-kata itu membuat Amir terdiam. Ia merasa terjebak dalam lingkaran setan yang tidak bisa ia hindari. Apa yang harus saya lakukan? Tanyanya, suaranya bergetar. Dukun kemudian menjelaskan cara untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi Amir merasa berat untuk melakukannya. Dia tidak ingin mengorbankan lebih banyak nyawa, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam penyesalan. Amir pulang dengan pikiran yang kacau. Ia merasa terjebak dalam dilema yang tidak memiliki solusi mudah. Sementara itu, keadaan di rumah semakin memburuk. Rina dan Budi semakin tampak tertutup, dan Siti semakin cemas. Amir merasa semakin terasing dari keluarganya, meskipun ia telah memberikan semua yang mereka butuhkan secara finansial. Suatu malam, saat ia duduk sendirian di ruang tamu, Amir menyadari bahwa kekayaan yang ia raih tidak membawa kebahagiaan. Ia merasa hidup dalam penjara yang ia buat sendiri. Dalam ketidakberdayaannya, Amir mulai menangis, merindukan masa-masa ketika hidupnya sederhana dan penuh kebahagiaan. Ia merindukan tawa anak-anaknya, kehangatan keluarganya, dan kedamaian yang hilang. Seiring waktu berlalu, penyesalan yang menggerogoti Amir semakin dalam. Ia tidak bisa lagi menahan beban yang ada di pundaknya. Suatu pagi, saat ia bangun, ia merasa bahwa hidupnya tidak memiliki arti lagi. Ia memutuskan untuk menghadapi konsekuensi dari semua yang telah dilakukan. Amir pergi ke tempat di mana ritual dilakukan, tempat di mana semua ini dimulai. Di sana, di bawah pohon besar, Amir berdoa dengan tulus. Ia meminta maaf kepada pengembara yang telah menjadi tumbalnya, berharap agar arwahnya bisa tenang. Dalam doanya, Amir berjanji untuk mengubah hidupnya, meskipun ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Ia menyadari bahwa semua yang telah dilakukan tidak bisa diubah, dan ia harus hidup dengan penyesalan itu selamanya. Cerita berakhir dengan Amir yang duduk sendirian di tempat ritual, dikelilingi oleh bayangan masa lalu. Ia telah kehilangan segalanya, kebahagiaan, kedamaian, dan keluarganya. Dengan air mata yang mengalir, Amir bersiap untuk menerima semua konsekuensi dari pilihannya. Dalam keheningan malam, ia berdoa agar suatu hari nanti, keluarganya bisa menemukan kedamaian yang hilang, meskipun ia harus menanggung beban penyesalan selamanya. Kisah ini menceritakan penyesalan yang mendalam dan akhir yang menyedihkan dari perjalanan Amir. Meskipun ia telah mendapatkan kekayaan, ia kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, cinta dan kebahagiaan keluarganya. Cerita ini menjadi refleksi tentang bahaya mencari kekayaan dengan cara-cara yang tidak etis, serta konsekuensi yang harus dihadapi oleh mereka yang memilih jalan gelap.